sahabat, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tema kurikulum dasar. Ini adalah tugas belajar di luar kelas hari pertama di magang saya. Beberapa pertanyaan yang harus saya jawab adalah, apa pengertian fun learning? Fun learning adalah suatu proses belajar yang 100% menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Mengapa proses belajar harus fun learning? Karena tujuan Bimba adalah menumbuhkan minat belajar dan baca anak. Untuk membuat anak menyukai kegiatan belajar, metodenya harus fun learning karena anak dunianya masih bermain. Jadi, kegiatan belajar anak usia dini harus bersifat menyenangkan, tidak memaksa dan membebani anak. Apa tujuan fun learning? Tujuannya adalah menumbuhkan minat belajar secara intrinsik pada anak, maka anak mau belajar atas keinginannya sendiri. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning adalah wajib menerapkan small step system dan individual system. Siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus merasakan fun learning adalah anak, karena ketika dalam proses menumbuhkan minat belajar pada anak harus sepenuhnya menyenangkan dan nyaman dan tanpa paksaan. Siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator atau orang dewasa, karena merupakan hak anak untuk mendapatkan proses belajar yang menyenangkan, yang merupakan tanggung jawab orang dewasa kepada anak. Bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan cara 5S, sambut, senyum, salam, sapa, dan sebut nama anak, mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, atau mendongeng, serta bermain bahasa Bimba. Bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Dengan melihat sikap dan ekspresi yang ditunjukkan anak. Anak terlihat bersemangat atau tidak? Apakah anak antusias atau tidak ketika sedang bermain di Bimba? Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Dampaknya, maka anak akan senang untuk mengulang. Dan ketika anak mau mengulang, maka meningkatkan kemampuan anak. Ketika anak mampu, maka menghasilkan keterampilan dan tumbuhnya minat kuadrat. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Dampaknya adalah anak akan malas belajar dan merasa terbebani. Anak gampang bosan dan anak akan benci belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Kegiatan anak disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak masing-masing. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system? Agar anak senang belajar, materi harus diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak untuk memudahkan anak memahami materi belajar hingga tidak membuat anak merasa terbebani. Apa tujuan small step system? Tujuannya adalah agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Caranya adalah motivator wajib menerapkan individual system, membimbing anak sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Dampaknya, anak akan merasa senang dan dapat menikmati setiap tahap kegiatannya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system?
Dampaknya adalah anak akan merasa terbebani dan pastinya anak menjadi tidak senang sehingga tidak akan terciptanya suasana belajar yang fun learning. Demikian sahabat, terima kasih.